Ini, nah udah kelihatan ya teman-teman. Nah ini tadi kan kita bahas mengenai Arto. Arto ini sebenarnya kalau dilihat dari teknikalnya dia ini masih lumayan cakep. Tapi memang dia kan ini udah mendekati resistannya ya. Resisten itu di dekat-dekat sini. Jadi sebenarnya upside-nya kalau bagi teman-teman yang baru mau masuk ini udah nggak terlalu signifikan. Dan yes, besok memang dia itu masuk MSCI, tapi MSCI-nya itu yang small caps. Ya small caps itu inflow-nya atau besok itu yang beli nggak akan segede itu. Paling kan Arto ini tiap hari itu transaksinya sekitar 200 atau 300 M ya. Ya paling mungkin ketambahan sekitar 200 M-an besok kalau ada inflow. Tapi ya memang upside-nya udah nggak terlalu gede. Mungkin justru yang bisa kita lihat salah satunya itu di sini. Nih. Ya, kalau kita lihat untuk di Goto ini kan sebenarnya dia masih bergerak uptrend terus nih teman-teman. Ya. Dan dia ini kalau kita lihat memang ada gap. Ya, ini sebenarnya bisa teman-teman jadiin support ya di daerah sini. Dia ada gap di dekat 80, 81, and resisten itu di kisaran 104 teman-teman kalau untuk Goto. Jadi kalau teman-teman punya posisi ya, saya rasa bisa diperhatiin karena kan ini memang udah mendekati area-area profit takingnya ya. Ya teman-teman nanti mulai jaga stop, trailing stop di dekat-dekat situ. Asing hari ini net sell kecil cuma 50 M, market masih oke. MDKA ya, ini MDKA juga salah satu yang menarik. Tapi MDKA perlu diingat besok itu dia akan kalau dari pas MSCI rebalancing itu akan ada outflow. Jadi teman-teman bisa manfaatin itu justru besok kalau ada koreksi-koreksi ya, apalagi mungkin menjelang penutupan itu teman-teman bisa lakukan buy on weakness untuk di MDKA. Nah kalau kita lihat dari sisi teknikalnya nih, ini kan dia juga masih lumayan cakep. Dia ini kan sebenarnya dia coba break dari EMA 20 di sini nggak berhasil, coba break di sini nggak berhasil, ini akhirnya berhasil break. Tapi memang penguatannya ini kan tertahan di EMA 50-nya ya teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat nih. Ya, kalau besok ada koreksi-koreksi, ini kan sebenarnya ada gap nih. Ya. Ini ada gap dekat-dekat sini, teman-teman bisa lakukan buy on weakness di dekat-dekat area ini. Nih, karena dia ada gap di dekat-dekat 2390 2400. Coba buy on weakness aja dekat-dekat situ untuk si MDKA. Resisten terdekat ya ada di 2660 dan juga 2910 teman-teman. Ini untuk si MDKA ya. Terus nih biar kelihatan lebih jelas untuk si MDKA nya. Terus selain MDKA, ECES, CTRA, ECES, ini teman-teman. Nah ECES ini perlu diperhatiin nih ya. Ini agak-agak diambang nih teman-teman. Ini sebenarnya resisten kita bisa pasang satu lagi di situ. Saya coba tarik dulu biar kelihatan ya. Ini kan sebenarnya pergerakannya masih uptrend nih teman-teman. Ya, ini ada uptrend 1. Ini di EMA 100, EMA 50-nya juga uptrend. EMA 20-nya ini kan juga uptrend. EMA 20 udah jebol. Ini di EMA 50 udah jebol. Last defense ini di EMA 100-nya untuk ECES. EMA 100-nya ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Nih kalau teman-teman lihat.
Dari pas dia naik di sini-sini, ini kan EMA 50-nya lumayan kuat ini, mantul. Baru kali ini jebol nih teman-teman. Di sini. EMA 50-nya jebol, EMA 100-nya dia masih berhasil mantul. Kalau ini EMA 100-nya dia nggak berhasil mantul, ya ini kan sebenarnya juga ada area stop loss-nya kan dekat-dekat situ ya. Ya teman-teman mesti lakukan stop loss di situ. Kalau turun ke bawah 745. Itu untuk Asus. Medco itu ini sebenarnya menarik ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman mau, teman-teman juga bisa nih. Kita pasang di sini. Dan dia ini kan ada beberapa gap ya. Di sini ada gap. Yang ini kita hapus lah. Di sini dia ada gap dekat-dekat situ, teman-teman. Ini untuk Medco. Nah, Medco ini dia berpotensi membentuk double bottom. Tapi memang kan dia banyak gap-gap kecil ya. Di sini itu juga ada gap. Tadi itu open gap. Tapi kalau dia berhasil break ke bawah ke atas 1235, ada kemungkinan untuk kembali menguat ini ke kisaran sini. Ke kisaran 1390-1400 teman-teman untuk si Medco. Emang bisa menguat, kita lihat harga oilnya ya. Harga oilnya ini, nah harga oilnya ini kan sebenarnya dia ini rebound harga oilnya. Dan ini kembali bergerak di atas EMA 20. Kenapa harga oil ini bisa menguat? Karena dolar indeksnya. Ya, dolar indeksnya ini kan turun. Ya, hari ini udah mulai agak rebound, tapi ini 1, 2, 3, 4 ini kan koreksi. Dan kalau teman-teman perhatiin dolar indeks ini kan lagi trennya lagi mulai menurun nih. EMA 20 ini juga kelihatan kan udah mulai turun. Asus sudah dijawab tadi Bro Abdul secara teknikalnya ya. Ini terus kalau komoditi lain BRMS, Vijepin sama Java, oke kita jawab. BRMS dulu, BRMS ini, nih, dia bergerak menguat nih teman-teman. Sebenarnya masih menguat, ya. EMA 20-nya juga mulai naik, dia mulai bergerak uptrend di jangka pendeknya. Tapi resistennya udah nggak jauh. Nih. Di kisaran 220. Menurut saya, ini kan naiknya juga udah lumayan nih teman-teman. Dari waktu itu kan kita sempat call itu di dekat-dekat sini. Kita waktu itu call di BRMS. Ini ya, rekomendasi kita, rekap ya. BRMS waktu itu kita call di dekat-dekat 181-190. Current price segini, target price di 2020. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. BRMS ini target price-nya udah nggak jauh. Ya, dikit lagi udah mencapai TP. Jadi hati-hati aja pasang trailing stop. BBYB. BBYB ini lumayan cakep. Nih. EMA 20-nya baru golden cross. Dia ini. Nih. Ini kan kelihatan nih downtrend ya. Dan garis-garis dan downtrend lainnya ini udah berhasil di break semua, teman-teman. Tapi kalau kita ngomongin secara sentimen, secara fundamental, apakah ada sesuatu yang baru untuk di BBYB? Sebenarnya nggak ada, ya. Nah, tapi ini dia kan karena sentimen dari Arto ini bergerak menguat terus, ya bank digital lainnya ikutan bergerak menguat. Makanya BBYB ini juga kan pas bergerak menguatnya ini lumayan. Kalau kita lihat ini dari awal bulan aja,
Dari Arto menguat itu kan sekitaran 1-2 minggu yang lalu ya. Ini dari kisaran sini. Ini udah sekitar 50% penguatannya. Jadi teman-teman mesti agak hati-hati. Tapi kalau bagi yang udah punya, hold aja, jaga trailing stopnya. Kalau mau entry, menurut saya ya better nunggu pullback. Tapi karena ini kan belum ada pullback, jadi belum dapet nih saya untuk area entry-nya lagi ya. Better nantilah kita tunggu lagi. Terus yang masih lumayan menarik itu waktu itu kita juga sempat call, itu ada di ASA ya. Ini kita call kan kalau nggak salah 2-3 hari yang lalu teman-teman, di kisaran level-level sini. Terus nah kemarin itu lumayan hoki ya, dia masuk ke area buy di dekat-dekat 870 kan, kita call ASA itu di 870 890 teman-teman. Ini juga sama, ini kalau teman-teman mau TP paling dekat itu ada di 1020 untuk ASA. Area buy-nya yang idealnya dekat-dekat 870 890. And kalau kita lihat selain ASA, Big Banks ini beberapa juga lumayan menarik ya. And kita coba lihat dulu di BNI misalnya. Nah, BNI, oh oke, udah mulai rebound. Padahal kita tadi coba tunggu buy lagi dekat-dekat sini. Ya BBNI ini ya, ini kan 5425 ini itu all time high-nya teman-teman. Jadi pas ini bergerak, ini kan sebenarnya pergerakannya udah mulai bergerak menguat nih. Terus akhirnya kan 2 hari yang lalu kemarin itu agak koreksi. Ini bergerak menguatnya dari area support. Ini kan dia reboundnya udah lumayan dari 4.800. 10%-an ya teman-teman. Nah, cuma memang agak pullback. Dekat-dekat area ini teman-teman bisa lakuin entry kalau untuk BBNI. BBRI ini juga lumayan menarik, apalagi kalau kita melihat ada kemungkinan BI kalau kenaikan suku bunga sudah selesai, atau malah ada kemungkinan untuk sesegera menurunin suku bunga. BBRI ini adalah big banks yang diuntungin teman-teman ya. Karena kalau suku bunga turun, mereka ini kan yang cost of fund-nya sebenarnya paling tinggi. Ya, mereka yang pasti akan langsung lebih diuntungkan dari bank besar lainnya. BMTR. Belum terlalu menarik. Ini dia mencoba break dari MA. Ini sebenarnya kelihatan ya. Dari MA 20. Break gagal. Break ini terus kemarin tuh gagal. Terus ini di MA50 nya juga belum berhasil break. Ini pergerakannya masih downtrend untuk si BMTR. Terus ini untuk saham-saham grup Barito, BRPT ini memang kocokannya lumayan dahsyat ya teman-teman. Setelah sempat dia bergerak menguat, bantingannya gila, reboundnya lumayan gila, dibanting lagi. Nah, ini kan ada support di sini, dia berhasil rebound nih di dekat support area ini. Sebenarnya menarik kalau teman-teman mau entry dekat-dekat sini di area-area ini. Resisten target paling dekat di 11.15, target selanjutnya di 13.40. Cuan mah ini hold aja ya. Ini dia udah kena target lagi sih 80-50. Cuman ya hold lah teman-teman. PGEO. Masih turun. Kalau dari technical, ini kan kelihatan ya teman-teman, ini downtrend. Ini EMA-nya juga dead cross kan. Jadi sebenarnya belum menarik karena volumenya ini juga masih lumayan kencang. Jadi saya saranin nanti aja kalau mau masuk. Kalau udah punya dan udah kedalaman, ini support terakhir ya. Kalau ini jebol lakukan stop loss. Atau mungkin kalau mau cari area-area buy on weakness, kita lihat dia mantul di mana. Ada pemantulan itu bisa mulai spekulasi cicil untuk buy on weakness. Antam.
Dia ada gap ya ini teman-teman. Antam kan juga karena harga komoditas emasnya kan menguat ya. Ini sebenarnya kan dia resistennya di sini. Ini tadi udah kena. Ada kemungkinan dia akan nutup gap dulu nih di 16.55 untuk Antam. NCKL sangat menarik. Ya kalau kita lihat NCKL. Nah, tapi dia udah deket target nih. Oh yang ini udah kena ya, udah ini target kita naikin. Saya tambahin aja. Nah. Nih. NCKL target terdekat itu ada di sini 11.10, next target di 11.80 ya. Ini area buy di dekat-dekat 10.10 nih untuk NCKL. Begas BRPT tadi udah kita jawab ya. Begas ini sama, ini masih downtrend teman-teman, belum ada tanda-tanda membalikan arah. Ini ada, kalau pergerakannya kecil ya ada kemungkinan dia masih akan sideways dulu dekat-dekat sini. UNTR United Tractor ini juga sama, kalau dari sisi teknikalnya dia ini masih bergerak downtrend ya. Cuma kalau teman-teman beli United Tractor mungkin karena dividennya menarik, dividen yield udah sekitar 10%-an, boleh. Tapi kalau dari sisi teknikal ini masih belum menarik untuk entry di level-level sekarang. HMSP IQOS-nya keluarin varian baru ya, varian kretek teman-teman. Kita lihat itu akan laku apa enggak. Kalau dari pergerakannya sendiri, ini kan dia sebenarnya mendekati resist. Ya, dia mendekati resist, terus agak kempes. Tapi ini kan DMA-nya dia berhasil mantul. Tadi dekat-dekat sini juga mantul. Tunggulah dekat-dekat sini lagi 950, 960 ya. Kalau teman-teman mau lakukan entry untuk HMSP. Kita lihat Maha ini ya salah satu yang menarik. Tapi dia ini kan udah mulai ngebentuk base nih. Ini kemungkinan akan bergerak sideways dulu. Ya, ini kelihatan dari EMA 20-nya juga udah flat. Ya, ini EMA 50-nya juga flat. Kemungkinan akan ranging dulu teman-teman di sini untuk Maha. Raja ini cukup menarik ya. Ini kan sebenarnya EMA-nya udah mulai naik semua nih. EMA 20. Ini juga kelihatan dari EMA 50, EMA 100-nya. Ini pergerakannya kan udah mulai sedikit naik. Ini udah kelihatan agak uptrend ya di minor trend ya. Terus di sini dekat-dekat sini kan dia juga mantul dekat-dekat EMA 50, EMA 100-nya. Kalau ada pullback ini teman-teman bisa lakukan entry lagi dekat-dekat 995. Target paling dekat resistennya di 11.50 untuk Raja. ITMG ini dia ada gap lagi sih di sini ya. Ini juga masih downtrend teman-teman, teknikalnya not so good. Mending kalau call yang masih lumayan menarik itu ada RU yang masih lumayan oke teknikalnya.